biaya dan hasil yang diperoleh dan dihubungkan dengan penggunaan obat dalam perawatan kesehatan. Ada 4 artikel yang akan disampaikan oleh kelompok 5. Judul yang pertama, efektivitas biaya strategis DOTS program tuberkulosis antara puskesmas dan rumah sakit swasta di Kota Depok. Yang kedua, analisis efektivitas biaya penggunaan kontrasepsi di Indonesia pada tahun 2014 sampai dengan 2017. Yang ketiga, cost effectiveness of a medical care coordination program for people with HIV in Los Angeles Country. Dan yang keempat, cost effectiveness analysis program pengelolaan penyakit kronis diabetes mellitus tipe 2 peserta JKN di Kota Serang, Banten. Berikut penjelasan dari teman-teman saya. Kita lanjut ke jurnal berikutnya dengan judul Efektivitas Biaya Strategis DOTS Program Tuberkulosis antara Puskesmas dan Rumah Sakit Swasta Kota Depok. Disusun oleh Fikrotul Ulia, Hasbullah Tabarani, Pasca Sarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Depok. Judul yang diambil sesuai dengan latar belakang, yaitu membahas tentang efektivitas biaya pengobatan TB antara di puskesmas menggunakan DOTS, rumah sakit yang menggunakan DOTS, dan rumah sakit yang belum menggunakan DOTS di Kota Depok tahun 2017 sampai 2018 sehingga dapat menjadikan pertimbangan dalam strategis penanganan program TB untuk mendukung implementasi SPM di bidang kesehatan Kota Depok. Pengertian DOTS itu sendiri yaitu DOTS adalah singkatan dari Directed Officer Treatment Short Course yang merupakan suatu strategis yang dilaksanakan di pelayanan kesehatan dasar di dunia untuk mendeteksi dan menyembuhkan penyakit tuberkulosis. Sedangkan tuberkulosis yaitu penyakit bakteri menular berpotensi serius yang terutama mempengaruhi paru-paru. Bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian evaluasi ekonomi model cost effectiveness analysis dengan studi cohort retrospektif. Penelitian terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok pasien yang diobati puskesmas dengan DOTS, kelompok di rumah sakit swasta DOTS, dan kelompok rumah sakit swasta tanpa DOTS. Penetapan populasi atau sampling menggunakan hasil perhitungan rumus uji hipotesis beda proporsi didapatkan jumlah minimal sampel 36 orang per kelompok. Kriteria inklusi dari penelitian ini adalah pasien TB dewasa lebih dari 14 tahun, klasifikasi diagnosis TB dengan menggunakan OAT kategori. Karakteristik subjek penelitian yaitu jenis kelamin, kelompok umur, pendidikan, berdasarkan cara pembayaran, penyebab kunjungan hasil pengobatan, dan hasil pengobatan. Alternatif yang dibandingkan pada jurnal ini yaitu yang pertama, perhitungan biaya pengobatan yang tujuannya untuk menghitung biaya sosiental sehingga dapat dihitung nilai ESER. Kemudian yang kedua yaitu perhitungan ESER per paskes yang didapatkan dari hasil pembagian biaya sosiental dibagi success rate. Kemudian yang ketiga yaitu hubungan pengobatan dan hasil pengobatan yang tujuannya untuk memperhitungkan efektivitas biaya pengobatan di vaskes baik dari segi perspektif pasien, provider maupun sosiental. Parameter outcome dari jurnal ini yaitu parameter ekonomis. Berdasarkan perhitungan ESER, puskesmas memiliki ESER paling kecil yaitu Rp2.000.000 per 1% kenaikan success rate sebesar 86,1%. Sedangkan apabila dibandingkan antara rumah sakit swasta, nilai ESER yang paling kecil yaitu rumah sakit swasta yang menjalankan program DOTS yang terbukti di mana biaya pengobatan yang dibutuhkan yaitu sekitar Rp4.000.000 dan angka kesuksesan pengobatannya yaitu sebesar 78%. Sedangkan di rumah sakit swasta yang tidak menjalankan program DOTS, biaya yang dikeluarkan untuk pengobatannya yaitu sekitar Rp5,4 juta dengan angka kesuksesan 64%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa angka sukses rate yang paling tinggi itu yaitu di puskesmas sebesar 86,1%, sedangkan di rumah sakit yang menjalankan program DOTS yaitu sebesar 77,78%, dan rumah sakit yang tidak menjalankan program DOTS hanya sekitar 63,89%.
Kemudian yang memiliki nilai SR terkecil yaitu di puskesmas karena menghabiskan biaya pengobatan sebesar Rp1.948.284, sedangkan di rumah sakit yang menjalankan program DOT sebesar Rp3.989.576 dan di rumah sakit non-DOT sebesar Rp5.390.323. Untuk menaikkan 1% angka kesuksesan pengobatan di rumah sakit swasta membutuhkan biaya sebesar Rp10.084.572 dengan melakukan intervensi program DOTS ke rumah sakit swasta yang belum menjalankan DOTS. Dari hasil uji T independen menyatakan bahwa terdapat perbedaan bermakna efektivitas biaya perspektif sosiental pada pengobatan TB di puskesmas, rumah sakit DOTS, dan rumah sakit non-DOTS. Baik, jurnal selanjutnya adalah Analisis Efektivitas Biaya Penggunaan Kontrasepsi di Indonesia tahun 2014 sampai 2017. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September tahun 2019 dan disusun oleh Syahnas Dekoiriah, Neili Zakiyah, dan Aulia Aswantika dari Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran Sumedang, Indonesia. Dari judul yang diambil sangat sesuai karena dari pendahuluan yang dipaparkan bahwa program keluarga berencana merupakan sebuah program kesehatan dan kependudukan yang mengatur kehamilan, kelahiran, serta jarak dan usia ideal untuk melahirkan. Kontrasepsi yang merupakan bagian dari program KB menjadi salah satu bagian dari jaminan kesehatan nasional yang perlu dilakukan evaluasi dengan pendekatan economic analysis. Mengingat pembiayaannya mengalami perubahan sejak era jaminan kesehatan nasional ini. Evaluasi ini dilakukan dengan cara menggunakan salah satu kajian farmakoekonomi, yaitu analisis efektivitas biaya. Untuk penetapan sampling pada jurnal ini, pengambilan data menggunakan metode retrospektif data sekunder. Data yang dimaksud di sini adalah yang pertama, data jumlah penggunaan KB aktif di Indonesia berdasarkan metode kontrasepsi tahun 2014 sampai 2017. Kedua, data efektivitas kontrasepsi dari WHO atau World Health Organization. Dan ketiga, data mengenai biaya penggunaan KB yang diperoleh dari Permenkes. Data ini sangat berpengaruh, terutama data implementasi pola pembayaran Indonesian Cash Based Group atau biasa disingkat INACBG karena bermanfaat untuk penetapan alternatif apa saja yang dibandingkan untuk memilih intervensi terbaik dari beberapa intervensi. Parameter outcome yang digunakan dengan menghitung nilai ICER yaitu selisih biaya pemberian suatu intervensi dan tanpa adanya intervensi dibagi dengan selisih efektivitas pemberian suatu intervensi dan tanpa adanya intervensi. Dari nilai ICER nanti akan didapatkan perbandingan efektivitas penggunaan kontrasepsi. Dari hasil yang didapatkan, yaitu biaya penggunaan kontrasepsi menunjukkan bahwa kontrasepsi implan merupakan metode kontrasepsi yang paling mahal, sedangkan pil merupakan metode kontrasepsi yang paling murah. Beban biaya tanpa penggunaan kontrasepsi adalah Rp0 dan efektivitas tanpa penggunaan kontrasepsi adalah 15%. Pembahasan terkait metode kontrasepsi yang paling sering digunakan adalah metode kontrasepsi suntik. Hal ini disebabkan kelebihan long-acting effect yang dimilikinya sehingga tidak perlu digunakan setiap hari, reversible, serta murah. Metode kontrasepsi jangka panjang merupakan metode kontrasepsi dengan biaya yang tinggi. Hal ini disebutkan dalam penelitian sebelumnya menyatakan bahwa implan adalah metode kontrasepsi dengan efektivitas yang paling tinggi untuk mencegah kehamilan. Jika pada kontrasepsi non-hormonal, MOP merupakan salah satu metode kontrasepsi dengan efektivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan kontrasepsi non-hormonal lainnya. Dalam hal ini, MOP merupakan salah satu metode kontrasepsi pria yang paling aman dan paling efektif. Berbanding terbalik dengan MOP, kondom merupakan metode kontrasepsi dengan efektivitas yang paling buruk. Baseline dalam penelitian ini yaitu nilai ICER dari masing-masing metode kontrasepsi. Maka kesimpulan yang didapat adalah beban biaya penggunaan kontrasepsi non-hormonal lebih tinggi jika dibandingkan kontrasepsi hormonal. Alternatif yang dibandingkan dalam penelitian bisa dilihat dalam tabel berikut, yaitu menunjukkan hasil beban biaya penggunaan kontrasepsi non-hormonal lebih tinggi bila dibandingkan dengan kontrasepsi hormonal.
Jurnal selanjutnya adalah jurnal internasional yang dikeluarkan oleh IDSA dan HIFMA, yaitu yang berjudul Cost Effectiveness of a Medical Care Coordination Program for People with HIV in Los Angeles County, yang disusun oleh Moses J. F. Lass, Wendy H. Garland, Emily B. Martini, Bruce R. Sekman, Sona Oksuzian, Justin A. Scott, Philip J. Jeng, Marisol Rubio, Elena Losino, Kenneth A. Friedberg, Sonali P. Kulkarni, and Emily P. Hailey. Efektivitas biaya program koordinasi perawatan medis untuk orang dengan HIV di Los Angeles County. Judul yang diambil sesuai dengan latar belakang dan pendahuluan, yaitu Program Koordinasi Perawatan Medis MCC ini bertujuan memproyeksikan dampak klinis jangka panjang. Efektivitas biaya dan biaya sistem perawatan kesehatan dari program LAC MCC bagi pasien dengan HIV. Evaluasi dampak dan keefektifan biaya program MCC ini menggunakan metode SEPAK-US. Tidak adanya keefektifan biaya yang dilihat, tetapi kebutuhan medis dan psikososial yang sering tidak terpenuhi karena hambatan tingkat individu untuk perawatan. Hal ini dapat disebabkan karena gagalnya kepatuhan pasien terhadap penerimaan perawatan atau pengobatan ART. Diharapkan dengan adanya program MCC ini dapat membantu pasien dalam menerima pengobatan secara menyeluruh, sehingga dapat mempercepat proses penekanan virus dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Kemudian yang kedua, bentuk penelitian. Penelitian ini menggunakan kualitatif mengikuti model SEPAK, Cost Effectiveness of Preventing AIDS Complications US, yang diisi dengan karakteristik klinis dan biaya yang diamati dari program MCC. Bentuk penelitian ini menggunakan studi kohort untuk memproyeksikan hasil klinis dan ekonomi dari PWH resiko tinggi di LAC di bawah dua strategi, yaitu tidak ada PKS atau perawatan standar, kemudian dengan PKS di mana menerima layanan yang disesuaikan yang meningkatkan retensi dalam perawatan HIV dan penekanan virus. Penetapan populasi. Pasien HIV yang terdaftar di PKS memenuhi kriteria kelayakan umum untuk layanan yang didukung oleh Ryan White Care Act. Pasien yang terdaftar dalam program PKS LAC pada Januari sampai Desember 2013 dan diikuti hingga Desember 2015. Kemudian sampling yang diambil adalah yang diidentifikasi beresiko terhadap hasil kesehatan yang buruk pada saat pendaftaran oleh satu atau lebih dari kriteria berikut. Viral load baru-baru ini lebih dari 200, tidak sedang menerima ART, tidak ada janji medis untuk HIV dalam 7 bulan sebelumnya, termasuk mereka yang baru didiagnosis dalam 6 bulan sebelumnya. Didiagnosis infeksi menular seksual atau IMS dalam 6 bulan sebelumnya, penahanan dalam 6 bulan sebelumnya, atau rujukan penyedia langsung ke PKS berdasarkan kebutuhan layanan yang dirasakan penyedia. Pasien yang tidak memenuhi kriteria ini dianggap sesuai untuk manajemen diri tanpa PKS. Kemudian karakteristik subjek penelitian. Kelompok mencerminkan PWH dengan yang terdaftar dalam program PKS LAC pada tahun 2013 di 25 klinik Ryan White yang melaporkan data. Kelompok tersebut adalah 13% perempuan dengan usia rata-rata 40 tahun, usia minimum 16 tahun, dan jumlah CD4 rata-rata saat ART yaitu 429 mikroliter. Kemudian dengan metode kohort, MCC berisi total 1.204 pasien dengan 362 ketajaman tinggi atau parah, 621 ketajaman sedang, dan 221 ketajaman rendah. Usia rata-rata tidak berbeda secara substansial berdasarkan tingkatan ketajaman.
Jumlah CD4 rata-rata adalah 377 per mikroliter untuk pasien dengan ketajaman tinggi atau berat. Kemudian 392 mikroliter untuk pasien dengan ketajaman sedang. Sedangkan 620 mikroliter untuk pasien dengan ketajaman rendah. Seperti bisa dilihat di tabel, ini merupakan tabel karakteristik pasien MCC. Alternatif yang dibandingkan, kepatuhan ART, penekanan virus, dan retensi dalam perawatan. Pasien yang disimulasikan lebih mungkin untuk meningkatkan kepatuhan mereka yang menghasilkan kemungkinan lebih tinggi penekanan virus dan retensi dalam perawatan dibandingkan dengan tidak ada PKS. Selanjutnya, yaitu biaya intervensi. Total biaya per pasien diperoleh dari catatan keuangan untuk 25 situs yang melaporkan data program MCC pada tahun 2013. Ini termasuk dan biaya tunjangan untuk karyawan penuh waktu dan paruh waktu, biaya agensi konsultan kepegawaian, dan biaya overhead lokasi. Selanjutnya, biaya ART dan perawatan medis rutin. Biaya ART didasarkan pada harga kursi rata-rata. Dolutegravir atau abokavir, lamivudin bermerek D2Z, ABC, dan Tri-TZ adalah sebesar 2.800 US dollar. Setelah menerapkan perkiraan pergolakan biaya medisai sebesar 23% pada obat bermerek. Biaya perawatan medis rutin dikelompokkan berdasarkan jumlah CD4. Semua biaya disesuaikan dan dilaporkan dalam dolar US. Selanjutnya, analisis sensitivitas. Dalam satu arah, beberapa parameter termasuk demografi pasien, yaitu usia, jenis kelamin, jumlah CD4 awal. Penekanan virus MCC 2 tahun biaya ART merupakan bagian terbesar dari biaya dalam perawatan tahunan. Kami menilai dampak pengurangan biaya ART. Keefektifan biaya dan perpanjangan durasi MCC lebih dari 2 tahun dalam skenario optimis. Kami mengonsumsikan bahwa manfaat MCC mungkin bertahan selama durasi program, yaitu manfaat klinis selama 4 tahun terakhir, sedangkan biaya program berakhir pada 2 tahun dalam skenario pesimis. Selanjutnya, biaya sistem perawatan kesehatan. Menggunakan hasil model untuk memproyeksikan biaya sistem perawatan kesehatan dari penerapan MCC dibandingkan dengan tidak ada MCC di LIC untuk memudahkan perbandingan dengan pengaturan lain. Kami memproyeksikan total biaya perawatan yang tidak terhitung selama jangka waktu 2 tahun dan 5 tahun per 1.000 pasien dengan karakteristik yang mirip dengan pasien PKS. Kami memasukkan biaya program MCC perawatan HIV rutin, jumlah CD4 dan tes HIV RNA, ART, dan rawat inap. Parameter outcome yang digunakan pada analisis ini menggunakan parameter demografi yang menunjukkan klinis dan biaya dan dari efektivitas biaya program MCC. Diagram ini menunjukkan gambar tornado yang menampilkan dari berbagai parameter individual pada ISER MCC dibandingkan tanpa MCC. Dengan menggunakan program PKS LAC lebih hemat dibandingkan tanpa PKS, bahkan jika sampai 3 kali dari perkiraan BIT sebenarnya meningkat dari 2.700 US dollar menjadi 8.100 US dollar per orang. Selama program tersebut meningkat selama 2 tahun sedikitnya 6%. Hal ini menunjukkan penekanan virus lebih dari 79%. Hal ini dikarenakan program MCC adalah umum dalam perawatan HIV. Walaupun program MCC mencapai keberhasilan cukup besar serta hemat, biaya sumber daya harus ditambah agar dapat mencapai target. Kesimpulannya, program PKS LIC meningkatkan kelangsungan hidup dan hemat biaya perorangan sampai harus dipertimbangkan dan peraturan lainnya untuk meningkatkan hasil untuk POH resiko tinggi.
Jurnal berikutnya yang berjudul Cost Effectiveness Analysis atau CEA pada program pengelolaan penyakit kronis atau prolanis diabetes mellitus tipe 2 peserta JKN di Kota Serang, Banten. Jurnal ini disusun oleh Ari Dwi Aryani, Fauzia Nuraini Kurdi, dan Bambang Subiakto. Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Pascasarjana Universitas Sriwijaya. Jurnal ini diterbitkan dalam Jurnal Kedokteran dan Kesehatan volume 3 nomor 3 bulan Oktober tahun 2016. Judul yang diambil sudah sesuai dengan latar belakang, yaitu diabetes mellitus tipe 2 merupakan penyakit yang dipengaruhi oleh pola hidup dan berlangsung seumur hidup. Penyakit ini tidak dapat disembuhkan, namun dapat dikendalikan. Berdasarkan data BPJS pada tahun 2015, jumlah peserta JKN penderita DM tipe 2 mengalami kenaikan sebanyak 40%. Oleh karena itu, beban biaya yang harus ditanggung oleh BPJS Kesehatan dalam menangani penyakit DM tipe 2 dan komplikasinya mengalami kenaikan sebanyak 41%. Oleh karena itu, BPJS Kesehatan melaksanakan Disease Management Program yang dikenal dengan Program Pengelolaan Penyakit Kronis atau Prolanis untuk mengendalikan penyakit DM tipe 2. Prolanis bertujuan untuk mendorong pasien DM tipe 2 mencapai kualitas hidup yang optimal dengan biaya yang efektif dan rasional. Menurut beberapa penelitian, ada yang menyatakan bahwa pasien yang mengikuti program ini lebih cost efektif. Biaya pelayanan rumah sakit pun semakin rendah dibandingkan pasien yang tidak mengikuti program ini. Namun ada pula yang menyatakan bahwa tidak ada evidence cost effectiveness program ini. Oleh karena itu diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengevaluasi program ini. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dijelaskan bahwa BPJS melakukan kendali mutu dan kendali biaya. Pelaksanaan program Prolanis ini merupakan salah satu bentuk kendali mutu dan kendali biaya oleh BPJS. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap program Prolanis untuk mengetahui efektivitas dari program ini. Bentuk penelitian merupakan penelitian kuantitatif berupa rancangan survei analitik dan menggunakan pendekatan cross-seksional. Populasi yang diambil yaitu semua pasien DM tipe 2 yang mendapatkan pelayanan di RS Dr. Derajat Prawira Kota Serang, Banten selama tahun 2014 sampai tahun 2015. Diperoleh sampel secara acak sebanyak 106 orang yang terdiri dari 21 orang pasien DM tipe 2 yang mengikuti program Prolanis dan 85 orang pasien DM tipe 2 yang tidak mengikuti program Prolanis. Karakteristik subjek penelitian yaitu jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, penghasilan, pengeluaran, lama menderita DM tipe 2, komplikasi penyakit, lama mengikuti program Prolanis, frekuensi kunjungan rawat jalan dalam 1 bulan, frekuensi rawat inap dalam 1 tahun. Alternatif yang dibandingkan adalah keefektifan biaya dan kualitas hidup antara pasien yang mengikuti program Prolanis dan yang tidak mengikuti program Prolanis pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Outcome yang dihasilkan adalah outcome ekonomi dan outcome humanistik. Berdasarkan hasil perhitungan ESER atau biaya dibagi kualitas hidup, domain hubungan sosial dan lingkungan peserta Prolanis lebih rendah dibanding dengan yang non-Prolanis. Semakin rendah nilai ESER, maka semakin tinggi cost efektif suatu kelompok sehingga bisa dikatakan bahwa Prolanis lebih cost efektif dibandingkan dengan non-Prolanis. Berdasarkan hasil perhitungan ESER, dibutuhkan biaya tambahan bagi pasien non-Prolanis sebesar Rp625.155 untuk mendapatkan kualitas hidup domain hubungan sosial yang sama baiknya dengan pasien Prolanis. Sementara dibutuhkan biaya tambahan sebesar Rp969.369 untuk mendapatkan
kualitas hidup domain lingkungan yang sama baiknya dengan peserta Prolanis, sehingga dapat disimpulkan bahwa program Prolanis yang dimaksudkan sebagai kendali mutu dan kendali biaya oleh BPJS terbukti cost efektif dalam pelaksanaannya. Dari pemaparan keempat artikel yang akan dibuat menjadi proposal penelitian yaitu itulah pemaparan artikel dari kelompok 5 yang dapat diketahui bahwa penerapan farmakoekonomi sangat penting dalam perawatan kesehatan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.